Ini saya nggak tahu itu artinya apa, tapi waktu aku hamil Kenan, aku ngefans sama Kenan Pierce. Oh, oke. Heeh. Kok ngerasa ganteng banget, terus juga anaknya, oh kebetulan cowok gitu. Oke. Jadi aku maksain banget, Mas Emil boleh nggak? Aku nama anaknya Kenan gitu. Kalau gue jadi Emil, gue cemburu tuh. Ya, saya baru sadar kalau tamu saya itu ternyata laki semua. Jarang sekali perempuan, barangkali perempuan di bawah 5 kali ya. Dan kali ini saya dapat seorang perempuan cantik, Ibu Wagub lagi. Arumi Basin. Halo. Dia panggil saya Om tuh. Iya. Kualat dia kalau nggak manggil gua Om. Ya. Ini kenalnya udah dari aku, jadi menyaksikan aku dari yang piyik-piyik banget gitu. Tapi udah kelihatan bakal cakep tuh. Ya amin, bibit unggul ya, lumayan ya. Gua nggak nyangka tuh bakal pinter banget ternyata Arumi. Amin. Baru kita kenal dia homeschooling lah, bukan underestimate homeschooling lah ya. Iya. Tapi Cuman kan biasanya komitmennya lebih. komitmen beda gitu. Saya pikir wah pendidikan itu menjadi menurut saya enggak loh. Saya mau tanya emang kamu sarjana? Ternyata Arumi sarjana ya? Alhamdulillah. Sarjana ekonomi syariah. Wih, ekonomi syariah. Dari IAIN Tulungagung. Tulungagung. Karena waktu itu nemenin Mas Emil ke Trenggalek. Salah satu universitas yang kebetulan jurusannya memang waktu itu pengennya ekonomi. Oke. Itu paling deket tuh ada di IAIN Tulungagung. Nah, itu yang paling deket, jadi aku pindah ke situ. Jadi kita tahu semua, Emil Dardak ya. Doktor usia 22 tahun, kemudian jadi bupati umur 28 ya? 31. 31. Terus jadi wagub 32. 33 mungkin. 33 ya. Luar biasa. Umur 22 jadi dokter loh. Dan saya tahu pasti dia milih banget. Dan ternyata dia milihnya bukan cantik doang. Arumi itu pinter banget. Amin. Sayang. Jadi kalau Mas Emil kalau nonton ya, ini Om Helmi langsung yang bilang alhamdulillah. Jadi saya waktu wawancarain Wagub Jawa Timur, alhamdulillah yang nonton 500.000 lebih, dia awkward juga gitu, harus manggil saya apa gitu. Karena Arumi manggil saya Om. Karena punya sejarah, saya bersahabat dengan bapaknya Arumi almarhum, dan Arumi ini tadi saya baca ya di Wikipedia, mulai pertama kali tampil sebagai selebriti itu usia 12 bulan salah. Karena sebenarnya, kamu deh Arumi cerita. Jadi sebenarnya itu dari Arumi sendiri lupa karena itu kecil banget. Mungkin sekitar usia 6 tahunan 6 ya Om tahun, ya. ya. Itu masuk ke Triwarsana dulu. Ya. Jadi ada program namanya Main di Luar Yuk. Oke. Nah, itu program selesai, habis itu masih lanjut tuh di Kukuruyuk. Kukuruyuk. Jadi, ratusan episode. Nah, itu yang tayang tiap pagi. Itu inget banget, jadi satu komplek. Nah, kalau di rumahku satu komplek, itu jam 6 pagi lagi masih sarapan, mamaku udah telepon tetangga-tetangga. Belum jam 6 lagi? Sebelum jam, jam setengah 6-an ya. Setengah 6. Ya. Nah, itu telepon, ayo sambil nonton, jadi anaknya bisa ini gitu. Sambil nonton, wah di situ. Kalau Arumi sih nggak ngerti kalau itu dulu syuting namanya, cuman seneng aja karena main, keluar, ada teman baru, suasana beda gitu. Jadi Kukuruyuk itu ya, dulu satu program yang saya ingat banget. Saya waktu itu Arumi, Shinchan itu lagi top di Eropa. Ditaruh di pagi hari. Iya. Dulu ibu-ibu selalu mengalami kesulitan untuk membangunkan anak. Iya. Tapi gara-gara Shinchan itu yang lagi top-topnya keren Shinchan ditaruh di jam 5:30, anak-anak bangun sendiri. Iya. Jadi termotivasi gitu ya. Bukan, mau nonton. Oh iya, mau nonton. Ya, jadi saya bikin Kukuruyuk itu. Kukuruyuk itu wake up call for the children. 5:30, habis nonton mereka disuruh mandi gitu. Dan bintangnya Arumi, terus ada Ica ya. Ada Ica. Yang bintang Tensoplas, ingat nggak? Ada Iya. anak kecil Tensoplas itu. Dan duanya itu adalah putri saya, Icen, tadi mereka reunian. Iya, reunian. Ya, dan kakaknya namanya Amerigo. Iya. Dan untuk lebih menggambarkan kedekatan kami, rumah saya dulu di Kemang Pratama Regency, arsitek dan yang bangun adalah almarhum Rudi Basin. Betul, papaku. Iya, papanya Rudi itu arsitek lah, top. Arsitek. Amin. Rumah kita dulu aneh banget ya, nggak pakai genteng. Iya. Wah, saya ngeliat rumah di Amerika, waduh. Kalau papa tuh orangnya ini, dia nggak suka yang biasa-biasa. Pokoknya harus pas kalau banget ketemu kita. Kan kalau bangun rumah itu biasanya mahal gitu. Nah, jangan setengah-setengah. Kalau mau desain harus sekalian. Jadi rencananya kan pasti ditempatin akan lama, harus nyaman gitu. Iya, itu dia. Udah pergi tahun?
2018 sih, 2018. Arumi kalau mau nanya, mundur dikit, lebih dekat ke papa atau lebih dekat ke mama? Aku ke papa, tapi kemana-mana sama mama gitu. Karena kalau papa kan orangnya tuh sama anak tuh lebih ini, kalau mama ya ibu-ibu, iya kalau ibu-ibu, iya bule itu lebih disiplin gitu, lebih ngomel-ngomel. Mungkin aku juga gitu kan, aku jadi. Tapi ya, jadi akhirnya kan kita kalau yang senang-senang, kalau yang curhat-curhatan gitu sama papa. Papa, justru ke papa ya? Justru ke papa. Jadi papa tuh orangnya karena lebih nyeni, lebih sensitif gitu. Jadi dia lebih ini gitu. Kalau mama tuh tegas. Mama tegas, disiplin. Tapi kalau enggak, dari perpaduan yang ini sih, kalau misalnya ngikutin papa ya mungkin kita nggak jadi disiplin juga. Mama tuh Jerman ya? Jerman Belanda. Apa Maria? Maria Lilian Pes. Maria Lilian Pes. Bapaknya wong Palembang Bengkulu. Yes, ya, Rudi Basin itu Palembang Bengkulu. Kalau saya dialognya bahasa Palembang. Jadi ya Arumi itu ada Palembangnya. Bisa bahasa Palembang? Ngerti kalau lagi ini, cuman bahasanya kayaknya nggak bisa jawab gitu. Tapi kalau lagi kumpul keluarga ya ngerti. Ya. Setelah itu umur 12 baru Arumi masuk dunia modeling, acting gitu ya? Iya, jadi break dulu, fokus sekolah dulu. 12 baru mulai lagi. 12 mulai lagi? Iya, umur 12 tahun baru mulai lagi. Jadi tapi yang kerekam tuh yang dari umur 12, jadi di Wikipedia tuh yang kecatat tuh cuma dari umur 12 itu. Padahal salah. Padahal salah. Dan dokumen-dokumennya dia hilang semua, Gurumi? Iya, mungkin zaman itu kan belum ada episode ya. Dan main di luar Rio tuh saya mau ulangi lagi tuh. Dan top banget ya, dulu main di luar Rio tuh jadi konsep karena kita kesel. Dulu aja kita udah kesel. Anak-anak mainnya tuh main game, nggak keluar dari kamar. Dulu main di luar yuk. Kan dulu yang bawain kan Om Dik doang ya. Iya, Om Dik doang bersama anak-anak ini. Ada Arumi, ada Ica, ada Icen ya. Icen, ada Rigo berempat. Jadi mereka bersahabat dengan anak putra dan putri saya dari lama nih. Tapi lama mereka tidak bertemu gitu ya. Dan baru masuk di dunia sinetron, FTV, film. Iya, film. Berapa film baru? Banyak juga ya? Lumayan lah, mungkin di atas 10, tapi nggak pernah dihitungin, Om. Baru hitungin? Di atas 10 lah mungkin. Meledak banget di film mana? Atau di sinetron mana? Kalau sinetron aku nggak terlalu banyak, justru lebih banyak ini. Kalau yang get the exposure-nya itu di 3 Hati 2 Dunia 1 Cinta. 3 Hati? 2 Dunia 1 Cinta sama itu Reza Rahadian. Reza Rahadian. Get exposure banget gitu. Jadi itu karena cerita poligami ya? Bukan poligami, jadi cerita beda agama. Jadi 3 Hati itu ada Laura Basuki, Reza Rahadian, dan aku. Arumi. Aku sama Reza Rahadian ini ceritanya dijodohkan karena backgroundnya Arab. Kemudian ada Laura Basuki yang sebenarnya lebih Chinese. Lebih non Muslim, dan mereka itu sama Reza Rahadian, peran Reza Rahadian di situ adalah mereka yang sebenarnya couple gitu loh. Nah, bagaimana perjuangan ini sebenarnya untuk acceptance? Memperebutkan satu pria. Jadi gimana cara? Aku juga waktu itu nggak mau dijodohin ceritanya gitu loh. Ini karena atas dasar agama, jadi harus ini. Cuma waktu itu di skenarionya tuh bagaimana perbedaan agama itu sebenarnya tetap indah. Gitu. Itu sutradaranya Mas Benny Setiawan. Benny Setiawan. Iya, Benny Setiawan. Ya, kemarin waktu Reza jadi tamu saya, dia juga mengatakan film itu dia kalau nggak dia dapat penghargaan ya? Iya, dapat 7 FFI itu. 7 FFI. Keseluruhan. Jadi untuk Best Actress, Best itu kamu dapat? Enggak, karena enggak. Cuman overall being in that project itu tuh it's an honor gitu karena produsernya keren, sutradaranya keren, dan yang lain juga perfect casting semua sih. Gitu. Tiba-tiba ya, wah modelingnya dahsyat, bintang iklan, tiba-tiba menerima lamaran dari seseorang yang tidak kalah hebatnya ya, tidak kalah kontroversinya, ya. Kontroversi dalam arti sangat positif. Amin. Ya. Emil Dardak. Yes. Putra dari Wamen PU. Ya, aduh luar biasa. Dan Arumi umur 19, orang bilang nggak salah nih gitu. Itu dia. Setelah hiruk pikuk gitu. Itu dia. Ngapain sih kamu nikah cepet banget? Itu atau dia. Emilia terlalu charming gitu, kamu nggak bisa nolak? Nah kan, jadi kalau pada saat itu ya Om, umur 19 tahun kan sebenarnya masih teenage ya. Cuman anak segitu kan nggak mau dibilang masih kecil kan. Dia udah ngerasa udah siap kok, udah ini gitu. Nah itu faktor pertama, tapi faktor yang kedua juga mungkin ketemu sama orang yang tepat. Ini aku juga bilang, jadi nyaman ya? Nyaman, jadi bukan cuma nyaman atau cinta atau apanya gitu. Jadi pada saat itu model pacarannya kita itu, jadi nggak yang
posesif, nggak yang apa, kasih freedom dan pokoknya ini sih nyantai gitu. Jadi akhirnya ketika ada pembicaraan nikah nih aku sama Mas Emil kan, nah Mas Emil ngasih gambaran dulu gitu kalau misalnya nikah harusnya jangan beda sama pas pacaran, itu pertama. Kedua, karir juga harus bagus, baik Mas Emil ataupun akunya gitu. Pendidikan juga harus bagus gitu. Nah, aku bilang wah itu sebenarnya targetnya sama aja kan gitu, mau nikah atau nggak nikah gitu. Cuman kan lebih enak ada yang nemenin gitu. Jadi akhirnya pas ngelamar, alhamdulillah gitu. Selisih berapa tahun? 10 tahun. Baru sadarnya sekarang, oh itu ternyata kecil banget waktu saya nikah pada saat itu enggak. Temenmu jangan-jangan sampai sekarang ada yang belum nikah kan? Angkatan-angkatanmu? Ada lah, ada beberapa yang belum nikah atau baru nikah atau ada yang baru hamil gitu. Sementara dia anaknya udah 2. Udah 2. Tapi Keisha sama Keinan. Lucu namanya ya. Siapa yang ngasih nama? Aku dong. Mas Emil cuma iya aja. Tadi kalau perempuan gitu. Keisha sama Kenan. Kalau Keisha itu artinya kehidupan. Kenan La Keisha. Satu lagi Al-Kenan. Al-Kenan. Ini saya nggak tahu itu artinya apa, tapi waktu aku hamil Kenan, aku ngefans sama Kenan Pierce. Oh. Kok ngerasa ganteng banget, terus juga anaknya, kebetulan cowok gitu. Jadi aku maksain banget, Mas Emil boleh nggak aku nama anaknya Al-Kenan gitu. Kalau gue jadi Emil gue cemburu tuh. Ya enggak lah, kan anaknya dia juga. Iya, Emil itu baik banget ya, Pak Wagub. Iya, luar biasa. Dia tuh ini, jadi waktu Arumi pertama kali dekat sama Mas Emil tuh ya sebenarnya bukan tipe, kan kalau misalnya anak remaja dulu Arumi tuh mulai pacaran PDKT itu umur 17 sebenarnya. Jadi waktu pas pertama kali deket, pertama kali dikenalin, dicomblangin gitu. Siapa yang kenalin? Manajerku waktu itu. Nah itu tuh nggak naksir gitu, karena bukan tipikal cowok yang akan aku cari gitu. Terlalu serius Tapi dia gitu. nyanyi juga kan? Nyanyi, juga, cuman ya? memang bentukan, bener sih, cuman bentukannya dia tuh memang karena sudah bawaannya pinter, udah bawaannya ini, pendidikannya jadi tinggi, kalem. Nah kalau anak waktu itu umur 17 tahun tuh tertariknya sama yang sukanya main bad boy gitu. Sukanya yang gitu. Makanya bad boy itu laku ya. Iya. Tapi bukan untuk dinikahi bad boy. Bukan, hanya untuk pengalaman aja. Terus? Jadi udah Mas Emil ini kemudian pas namanya mulai PDKT, terus juga mulai main ke rumah, mulai apa gitu. Main ke rumah biasa, ada mama, ada papa, ini siapa gitu kan. Kalau misalnya setiap ada cowok yang ke rumah kan pasti gitu, orang tua ini siapa dan lain-lain gitu. Arumi tuh kagetnya, jadi udah beberapa kali main ke rumah Mas Emilnya, tiba-tiba mama sama papa pernah nanya, itu siapa yang lagi suka main kesini kok nggak main lagi gitu. Sedangkan mau cowok dari mana aja kalau main ke rumah tuh istilahnya bukan nggak peduli. Itu siapa yang nggak usah lah, mama kayak nggak suka gitu atau apa. Jadi selalu ada resisten. Papa dan mama memberikan kok kasih sinyal gitu, sinyal gitu. Ternyata kode keras gitu. Di situ sebenarnya akhirnya bikin Umi tertarik karena kan semua cowok, jadi salahnya tuh adalah salah bawa cowok ke rumah gitu. Jadi akhirnya ya udah deh coba buka untuk kenal lebih dekat. Ternyata ya memang cocok gitu. Apa yang buat Arumi jatuh cinta dengan Emil Dana? Pinternya sih. Pinter, terus juga sama itu open minded banget kayaknya sih Om. Jadi orangnya nggak Arumi bayangin bedanya kan 10 tahun. Arumi tuh udah kaget aja, aduh ini orang beda 10 tahun pasti tua banget nih, pasti nggak akan nyambung. Doktor, ilmuwan itu gitu dia makanya pertama kali kenalan tuh ngakunya tuh kerjanya apa gitu. Oh saya dosen katanya. Dosen? Lebih nggak nyambung lagi. Ini artis gitu. Nih gitu. Iya makanya. Terus habis itu, jadi gini, pernah ada waktu itu kan dia biasa kalau misalnya ketemuan di mall, kadang-kadang ada juga yang meetingnya nih di mall gitu. Ketemu sama teman-teman kantor dan lain-lain. Ketemuan tuh di mall. Pas mau pisah sama rekan-rekan kerjanya kan dikenalin, oh ya ini pacarku dan lain-lain gitu. Di situ pulang dari situ Arumi langsung nanya, Mas Emil nggak malu? Maksudnya kan aku pertama 10 tahun lebih muda. Pacaran anak kecil gini ya. Iya. Terus habis itu anak di bawah umur. Terus
teman-temannya Mas Emil itu, karena kan usianya sekitar 40 dan lain-lain. Oh, tua semua tadi ya? Iya. Itu waktu dia kerja di BUMN itu ya? Oke. Arumi pas kenalan kan salim. Salim? Salim. Cium tangan gitu? Iya, Orang Palembang cium tangan gitu, kepada orang tua. Terus habis itu Mas Emil nggak malu, aku pecicilan banget. Terus juga kecil banget usianya. Belum sarjana? Belum, boro-boro. Nah itu nggak malu emangnya gitu. Enggak lah, Mas Emil bilang gini, aku tuh dulu kan pernah di usia kamu, 17, 18 tahun gitu ya. Tahu lah memang karakternya normal gini kayak gini, kecuali kalau nanti kamu umur aku karakternya masih kayak gini itu berarti nggak normal gitu. Berarti ya nikmatin aja usianya. Nah, dari situ nggak tahu kenapa tuh di sini tuh langsung wah, ini berarti orangnya open minded banget. Karena kebanyakan ini buat para cewek-cewek ya. Biasanya tuh kalau kita deket sama seseorang itu banyak sekali usaha untuk mengintervensi kan. Ini enggak, jadi kamu dibiarin aja. Dibiarin aja. Karirmu segala macam. Kalau misalnya malah justru dikasih advice gitu loh, kenapa nggak ini mau dari cara pakaian, mau dari cara apa itu nggak pernah ada komentar gitu. Nah ini yang jarang nih, karena cowok-cowok zaman sekarang nih biasanya baru pacaran aja tuh udah mulai ngatur-ngatur. Nggak boleh temenan sama ini, nggak boleh teman. Pada saat itu kan Arumi dapetnya yang kayak gitu semua gitu loh. Jadi umur 17-18 tuh memang pacarannya kok kayak gitu loh dapetnya. Ketemu yang ini tuh kaget gitu dan ngerasa bebas, ngerasa nggak di pressure dan lain-lain, open minded dan pinter banget. Jadi akhirnya tertariknya di situ. Dari keluarga. Wah, Arumi. Kalau pernah nanya Emil kenapa jatuh cinta kepada Arumi? Karena justru karakternya yang berbeda ini. Mas Emil kan aku pikir kan pasti bakalan suka sama cewek yang pasti karakternya mirip-mirip lah gitu loh, yang serius juga, yang pinter juga. Ternyata enggak. Aku kalau ketemu cewek yang kayak aku lagi ya bosen amat katanya. Jadi gitu? dia jadi aku nggak usah berubah nih gitu. Maksudnya kan apalagi nemenin Mas Emil di pemerintahan tuh kan lebih serius lagi. Jadi akhirnya kalau pas lagi sebagai ketua tim gerak PKK ya tentu aja pasti harus memposisikan diri ya. Tapi kalau misalnya enggak di luar itu ya tetap jadi diri sendiri aja. Jangan berubah malah katanya. Aduh, enggak seru banget katanya nanti kalau misalnya berubah gitu. Jadi menikahlah tahun 2013. 2013. Yang ke Oxford yang nemenin Emil sekolah itu tahun? Bulan madunya jadinya. Bulan madu sana? Setahun ya? Iya, kurang lebih setahun karena Mas Emil udah mulai, itu kalau nggak salah program 2 tahun. Jadi di tahun yang kedua itu kita nikah terus di sana. Jadi program eksekutif degree gitu loh Om. Jadi dia itu tetap kerja di sini, cuman setiap 3 bulan sekali ada kelas di sana. Di sana? Ikut lah Arumi? Ikut tuh. Saya dengar itu adalah periode yang paling romantis dalam kehidupan Arumi ini. Tentu saja, periode bulan madu, periode pengenalan, periode apa ya? Di kota yang keren banget juga. Iya gitu. Jadi akhirnya, dan benar-benar baru pertama kali keluar negeri atau pergi jauh tanpa orang tua kan gitu. Jadi ya memorable banget lah. Saya dengar Arumi nganterin ya. Nganterin jadi pagi. Naik kendaraan umum ya? Kendaraan umum, naik bis, naik kereta. Naik kereta. Atau jalan. Jadi tergantung kita waktu itu hotelnya di mana. Pulang jemput. Karena bingung mau ngapain lagi. Mas Emil dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore itu di kampus. Nanti, sementara kamu ngapain antar itu? Saya jalan-jalan. Nge-mall ya? Nge-mall, belanja, cobain makanan. Kadang-kadang kalau iseng tuh ke kota yang lain juga gitu, lihat-lihat gitu. Pulang dinner. Pulang date. Ngedate, tiap malam ngedate. Mas Emil kode keras, Mas Emil bisa kali juga sekarang ngedate juga. Sekarang udah sibuk banget. Sekarang COVID lah ya. Iya. Ngedate di rumah kan nggak apa-apa. Di rumah. Mil dengerin, Pak Wagub dengerin nih. Iya. Curhatan hati istri. Dia banyak curhatnya. Luar biasa ya. Top. Tiba-tiba minta restu menjadi Bupati Trenggalek. Nah. Gimana ceritanya? Padahal dia kan karirnya luar biasa kan, kerja di World Bank, kerja di Ogilvy ya, dengan jabatan tinggi banget, kerja di BUMN. Itu juga satu kayak kesamber geledek maksudnya karena karena gini, Arumi juga mungkin sama dengan remaja-remaja lain pada saat itu ataupun mungkin sampai sekarang gitu, termasuk orang yang apatis dengan politik. Dan pemerintah gitu kadang-kadang karena kan mungkin yang salah adalah salah informasi gitu, baca beritanya selalu yang negatif-negatifnya aja gitu. Terus Mas Emil kok ya
kok mau ke situ gitu, dari pacaran sampai nikah punya anak nggak ada sekalipun ngobrolin soal politik. Gitu. Iya, background kita kan nggak ada yang politik, Mas Emil nggak, bukan politik, keluarganya juga nggak ada yang politik. Bapaknya saya lebih juga kepada birokrat ya. Birokrat, iya. Nah jadi waktu itu tuh cuman karena satu hal gini, abis melahirkan yang pertama si Keisha itu, Arumi kan tinggal sama mama karena biar bantu ngurusin kan setahun pertama itu di Cinere. Masuk kota Depok kan Cinere itu. Nah Mas Emil kalau pulang, kita juga akhirnya kan selama 1 tahun nih orientasi kehidupan kita kan akhirnya pindah ke situ kan untuk sementara. Bergaul, kemudian ketemu sama komunitas, nggak tahu kenapa gitu loh, ketemu sama komunitas dan lain-lain. Pada saat itu juga kok tiba-tiba lagi musim pilkada. Terus si komunitas-komunitas ini ngelihat background Mas Emil, mereka sendiri yang cari tahu gitu. Mas Emil kan memang background pendidikannya kan lebih ke pembangunan daerah gitu, jadi ekonomi pembangunan. Jadi akhirnya kalau pas ditanyain gitu, oh kalau Depok tuh mungkin harusnya jadi gini. Nah dari suara-suara kecil itu, akhirnya timbullah isu untuk Mas Emil jadi wali kota Depok aja gitu. Oh sebelumnya wali kota Depok? Iya, wali kota Depok. Kemudian, wah kita kan waduh kok ke politik gitu kan. Kabar itu udah sempat masuk ke berita dan lain-lain. Pak Mulyadi itu Pak Bupati Trenggalek pada saat itu. Kebetulan ada di Jakarta. Memang kan kenal sama mertuaku Pak Hermanto. Ketemu Anah sama Mas Emil gitu. Bilang gini, Mbak Arumi, Mas Emil kalau memang ada rencana mau berpolitik gitu ya, kenapa di Depok gitu? Karena kampung halamannya sendiri masih butuhin orang, katanya gitu. Jadi kok nggak di sana aja gitu. Wah itu pokoknya sejak saat itu udah seperti air mengalir aja sih Om. Jadi kita juga kok sungkan, Pak Bupati sendiri yang datang, yang nawarin, kalau minimal kita nggak ngecek lapangan dulu, ya kita masa langsung tolak gitu kan, kayaknya sungkan gitu. Jadi akhirnya Mas Emil coba terbang ke Trenggalek. Ternyata di sana tuh udah langsung ketemu sama Pak Kiai, sudah ketemu sama tokoh-tokoh masyarakat dan lain-lain. Di situ kok ya serius banget. Jadi semenjak saat itu akhirnya berjalan kayak air sih, udah bener-bener tiba-tiba kebangun, ketemu semakin banyak orang. Dan Mas Emil mungkin pada saat itulah jadi akhirnya ada calling gitu loh Om. Jadi pernah nih ada yang bilang gini sama Mas Emil kalau orang-orang pinter kayak Mas Emil nggak mau balik ke daerah dan juga bangun daerahnya sendiri, ya mohon maaf banget nih, bukan apa ya, tapi entar orang dari antah berantah mana yang mungkin nggak punya kredibilitas, yang nggak punya kompetensi, yang mungkin cuma juragan beras atau apa gitu, yang punya uang misalnya, kemudian maju menempati sebuah posisi yang sangat strategis, tapi belum tentu ada perubahan dan pembangunan kayak gitu. Nggak mau sedekah ilmunya gitu. Nah sejak Mas Emil, mungkin hatinya tuh kena gitu, jadi sejak Mas Emil dibilangin gitu, aku juga kan masih muda, kata Mas Emil gitu. Karir alhamdulillah memang Allah kasih tuh jalannya Mas Emil tuh udah bagus lah. Iya, sudah istilahnya tuh tertinggi ya. Iya, jabatannya sudah paling tinggi, udah nggak mentok, dan mungkin bisa diprediksi bahwa sampai Mas Emil tua juga ya akan di situ aja gitu, nggak ada tantangan lagi gitu. Jadi akhirnya Mas Emil waktu itu dari situlah mulai serius gitu. Gimana ya? Diskusi sama Arumi kan. Jadi gimana ya kalau misalnya kita coba masuk ke bidang karir baru gitu, yang ini gitu. Wah, Arumi sih waktu itu reaksinya gini karena nggak nyangka seserius itu gitu loh, maksudnya. Dipikir main-main aja. Bukan main-main, maksudnya nggak nyangka bahwa penerimaannya sangat lancar gitu loh, karena maksudnya semuanya kan, dilancarkan ya. Semuanya dilancarkan. Jadi cuman Arumi bilang, Mas Emil kalau memang penasaran, kalau memang mau tahu, memang sih saat yang paling tepat mungkin sekarang daripada nanti, karena kan kalau namanya penasaran kan walaupun sampai tua belum tentu hilang gitu. Jadi mendingan lakuin sekarang. Selagi muda itu pertama. Kedua, Umi juga mikir anak-anak masih kecil, jadi belum sekolah harus pindah-pindah kalau memang jadi, dan apa-apa dan seterusnya gitu. Jadi resikonya tuh masih sangat sedikit gitu. Jadi dan kalaupun memang nggak jadi di Trenggalek pun, Mas Emil untuk kembali ke profesional tuh masih sangat muda, dan karena dia juga masih muda, kesempatannya juga masih banyak. Masih kepala dua ya? Iya, waktu itu masih yang pertama kali coba gitu di Trenggalek.
Nah pas udah kita deal kayak gitu, ya udah mulai turun ke Trenggalek gitu, dan semua udah tiba-tiba udah pemilihan tiba-tiba jadi. Nah di situ wah, dan menang telak ya, menang 76%. Gila Gitu kan, itu yang wah ini beneran nih. Army bener-bener kaget. Wah ya Allah, ini mah kalau bukan tangan Allah mah nggak masuk logika gitu, karena lancar banget alhamdulillah. Dan hidup seorang Arumi langsung berubah menjadi ketua tim penggerak PKK. Yes, di Trenggalek. Gimana Arumi menyikapin dari seorang artis, wah yang on the spot gitu, tahu-tahu menjadi istri bupati? Gagap, gagap banget Om. Jadi gagap sama birokrasinya, gagap sama shock culture juga kan, karena bahasanya berbeda, budayanya tuh beda banget. Arumi dari kota besar, Jakarta harus masuk ke Trenggalek. Di sana kan kelunuannya tinggi, ininya tinggi gitu. Jadi bahasanya itu yang paling berat tuh juga bahasanya. Mereka sehari pakai bahasa Jawa. Iya, pakai bahasa Jawa halus. Oh. Saya udah bilang nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia aja gitu. Buatan pareng ya Bu sama Ibu Bupati kalau ngomongnya pakai buatan bahasa Jawi katanya gitu kan. Jadi saya yang akhirnya harus menyesuaikan, ya ayo mau nggak mau sedikit-sedikit harus ngerti lah gitu kan. Culture shock. Tapi ya satu hal sih nggak bisa dipungkirin, masyarakat di sana juga penerimaannya sangat bagus. Jadi pada saat jadi ketua tim penggerak PKK itu dibimbing sih, justru dibimbing, Bu yang ini harusnya dilakukan kayak gini, yang ini gitu. Jadi ya dari situ belajar dari nol lagi sih Om. Jadi udah pelan-pelan ke buildingnya. Walaupun waktu itu lagi sering-seringnya nge-MC gitu ya misalnya. Acara Tetapi ketika pidato atas nama tim penggerak PKK, wah keringet dingin aku. Beda banget ya? Beda banget, awal-awal tuh keringet dingin. Karena apa? Arumi harus tahu program pemerintah tuh apa di pada saat itu. Diapalin dong ya. Arumi juga harus tahu konteksnya, datang ke situ dalam pembinaan apa. Wah, astagfirullah itu. Jadi sebelum berangkat 1 jam, 2 jam sebelumnya, cari tahu dulu yang terkait dengan itu, sampai akhirnya sekarang udah mulai lulus. Punya tim? Timnya ya di tim gerak PKK itu, jadi minta insight dulu, ini tuh acaranya apa, programnya apa sih, memang kayak ada program AKI, AKB, angka kematian ibu, angka kematian bayi, oh emang kita ngurusin itu ya, gitu. Masya Allah, waktu awal tuh bener-bener gagap, jadi akhirnya sama sekretaris, sama ketua-ketua bidang di PKK itu ya aku minta rapat kecil-kecil gitu, aku yang minta diajarin ini tuh apa sih nanti, apa sama kepala dinas juga aku minta banyak masukan gitu, jadi akhirnya pada saat penyampaian di pidato itu tuh bisa tepat gitu. Umi, saya kan terus terang ya, gak ngeri ya. Kan saya tahu, saya kan mau nyalon kepala daerah kan 3 kali gagal. Kan sekarang kita tahu tuh banyak sekali kepala daerah yang tergelincir ya, karena gajinya kecil, akhirnya kan memainkan uang anggaran, bermain dengan supplier, bermain dengan izin. Kamu nggak ngeri ya? Mas Emil akan mungkin, aduh, amit-amit jangan lah ya. Banyak sekali kepala daerah yang kepleset. Ngeri banget, dan itu tuh udah akhirnya itu jadi salah satu pembicaraan Arumi sama Mas Emil pada saat awal-awal masuk ke politik dan jadi itu. Jadi gini, ya memang harus ada komitmen sih dari dalam, ini kesannya jadi kayak orang suci, tapi ya minimal ini yang pendapat kita masing-masing, orang-orang kan beda-beda ya. Jadi harus ada komitmen baik dari Mas Emilnya sebagai si orang yang di politiknya sendiri, dan juga keluarganya. Karena kalau memang mau ngikutin suasananya, lifestyle-nya, godaannya, nggak berhenti Om. Mungkin setiap hari dan setiap kesempatan tuh mungkin bisa. Ada yang menggoda. Akhirnya integritas kita sendiri yang diuji gitu. Waktu itu Umi cuma bilang, Mas Emil gini deh, aku ya ketemu sama Mas Emil nih, wah udah semua lengkap, ganteng, pinter, karir bagus, gaji gede, wah alhamdulillah gitu kan, makanya berani nikah usia 19 tahun, itu udah kayak hidupku terjamin gitu. Mas Emil tuh bisa dapat yang itu kan, kemudian Mas Emil sekarang mungkin alokasi jalannya berbeda, tetapi kalau udah bisa dapat yang itu, kenapa yang gajinya dropnya jauh banget ya? Iya, tapi maksudnya
kamu bisa dapat, kalau kamu mau, kamu tuh bisa dapat jauh lebih besar dengan cara yang jauh lebih halal, dengan yang resikonya jauh lebih sedikit. Nah, ngapain sekarang ketika kamu mau mengabdi, kamu harus mengorbankan itu semua. Pride-nya tuh nggak ada gitu loh. Apa jawabnya? Oh iya benar juga. Mas Emil cuma bilang ya udah kalau gitu kamu juga harus berani berkorban. Jadi jangan beli tas Hermes, jangan beli tas. Nggak sanggup aku, kata Mas Emil. Oh ya sudah lah ya kan kita ya gitu. Jadi akhirnya dan itu pertama komitmen itu, jadi komitmen dari Mas Emilnya dan juga keluarganya. Jadi ya aku, anak-anak gitu. Terus apalagi ya? Udah sih kayaknya tinggal yang jadi pegangan kita sih ya itu aja. Maksudnya Mas Emil nih aku percaya orang yang pinter di mana aja tuh otaknya dia bisa kepake dan diapresiasi dengan yang wajar dan juga pantas. Kalau misalnya Mas Emil mau gitu, dia tinggal balik aja ke tempat yang memang dia merasa secara finansial lebih besar, tetapi tentu nggak bisa head to head. Nah kalau misalnya banyak yang nanya gini, kalau misalnya lebih suka di profesional, kalau Umi bisa milih gitu ya, sebenarnya Umi lebih prefer Mas Emil di profesional. Gitu ya? Tapi kenapa kok tetap mau di politik gitu? Karena ketika pas sudah nyampe di politik, ada satu hal yang mungkin nggak didapat nih di bidang yang lain gitu. Apa itu? Dan itu juga Umi rasain sebagai ketua Demokrat PKK ya. Mengenal permasalahan yang real yang ada di masyarakat itu loh Om. Jadi bisa apa? Ngebantu lebih banyak orang gitu ya? Ngebantu lebih banyak orang, terus juga lebih ngajarin kita, ya lebih real gitu. Dan apa yang kita lakukan sekarang, kan istilahnya Pak Bupati atau Pak Wagub ini yang sekarang ini modelnya kan pulpen ya. Jadi ketika ada sebuah kebijakan yang kita pikir ini baik nih untuk masyarakat gitu, kemudian modelnya ya pulpen, ketika ditandatangan program itu bisa jalan. Buat Mas Emil tuh modelnya tanda tangan gitu. Tetapi buat masyarakat mungkin berubah hidupnya gitu. Nah kepuasan itu yang akhirnya buat akhirnya memilih untuk stay. Kayak contoh, wah ini jadi promo nih. Buat contoh, kayak kemarin itu Mas Emil baru meresmikan Pasar Pon di Trenggalek. Waktu itu Pasar Ponnya itu direncanakan pasar mingguan gitu ya? Pasar buatan, jadi namanya aja Pasar Pon. Dulu sejarahnya memang dia pasar yang hanya ada Pasar Pon, tapi semakin kesini dia akhirnya setiap hari ada gitu. Itu bukan diresmikan, itu direncanakan, didesain, kemudian ya pokoknya semua prosesnya sampai jadi pembangunan itu sama Mas Emil. Cuman Mas Emil kan sudah tinggal jalan gitu, proyeknya sudah tinggal jalan. Mas Emil kemudian harus meninggalkan ke provinsi jadi wakil gubernur. Alhamdulillah Pak Bupati yang baru Mas Arifin juga masih meneruskan gitu. Nah, kemarin baru diresmikan. Ngelihat itu gedung, karena sebelumnya Pasar Pon itu kebakaran Om. Jadi kebakaran ludes, dan kita yang ngurusin dan ngelihat si masyarakat ini yang aduh nangis itu karena hidup Mas Emil jadi bupati. Iya, terbakarnya. Iya, karena ngelihat masyarakat ya maksudnya mungkin ya bakul hidupnya berubah ya. Iya, bakul cabe gitu, bakul empon-empon gitu ya. Itu yuk kehilangan itu tuh nangis sampai bingung sampai wah, nggak kebayang maksudnya kalau buat kita yang orang kota, aduh itu cuma jahe, kunyit gitu kan, tapi kan itu hidupnya dia gitu. Nah, kemudian harus direlokasi, ada yang kemudian berhenti jualan karena nggak punya modal lagi dan semuanya. Terus dibangunlah Pasar Pon ini. Prosesnya susah banget Om, karena banyak yang ngapain bangun Pasar Pon. Jadi Pasar Pon tuh didesain tuh kayak pasar modern gitu. Tapi kan ini lokasinya di Trenggalek gitu loh. Maksudnya apa nggak terlalu lebay, nggak terlalu berlebihan ya. Sama DPR tuh ini tuh nggak bisa. Cuman Mas Emil maksain gitu, karena ya jangan setengah-setengah gitu, karena pasar kan pusat kehidupan gitu, jadi harus gini. Sampai akhirnya kemarin baru itu rasanya terharu. Jadi mau orang tahu nggak tahu bahwa itu karena ada sejarahnya. Iya, mau orang tahu nggak tahu mungkin itu idenya atau perjuangannya Mas Emil pada saat itu. Cuman minimal untuk kita yang memang ada kepuasan, ada yang mudah ya semua penuh dengan itu. Nah itu mungkin yang akhirnya bikin Mas Emil sampai sekarang masih di politik. Sekarang menjadi wagub.
tentu dan memegang anggaran yang jauh lebih besar dari Betul. kabupaten. Dan saya melihat bahwa Pak Wagub ini diberikan cukup kepercayaan oleh Bu Gubernur ya, Bu Hovifah. Saya lihat kan bukan dijadikan ban serep lah ya. Kan godaannya lebih besar. Ya. Yes. Arumi gimana melihatnya? Jawa Timur gitu, anggarannya gede banget, berapa puluh triliun ya? Iya. Ya karena nggak pernah ngelihat itu sebagai sebuah pilihan, Om. Jadi kalau misalnya kita ngerasa itu pilihan, kita kan selalu berdebat dong sama hati. Ketika datanglah kesempatan, aduh milih ngambil nggak ya, gitu. Itu kalau kita dari awal ngelihat itu sebagai sebuah pilihan. Tapi kalau misalnya dari awal kita nggak ngerasa itu pilihan, itu bukan pilihan, ya udah memang ini ada anggarannya memang untuk program ini gitu, dan semua harus jelas. Nah itu semua ya hanya hati nurani yang bisa ini ya, mudah-mudahan ya. Bukan mau sok suci. Saya tahu. Tapi jadi ya gitu. Jadi komitmen dari Mas Emil, komitmen keluarganya, integritas dan kita. Arumi kan artis ya. Oh, tasnya merek ini branded. Bisa ya kan? Oh bisa, Om. Karena aku ketua PKK, terus ketua Dekranasda. Kapan terakhir beli tas branded? Udah nggak pernah. Itu tas yang aku bawa itu dibuat sama pengrajin di Banyuwangi. Banyuwangi. Oh iya. Saya kemarin ke Banyuwangi, keren-keren ya. Keren. Jadi tapi di Jawa Timur aja ada Tanggulangi ini segala macam. Iya, banyak. Jadi ketika pas turun ke masyarakat itu ternyata banyak banget produk-produk lokal. Dan mereka seneng banget Arumi yang pakai keren. Yang keren-keren. Jadi akhirnya terbayarkan kok, masih terbayarkan. Ngomong-ngomong, ada yang datang menggoda melalui Arumi nggak supaya untuk mengeruin Pak Wagub? Ada. Monggo langsung dipun bapaipun gitu. Monggo langsung. Saya nggak ikutan gitu. Jadi ya selalu kalau ini kebongkar dong. Kalau di depan umum, Arumi itu ceritanya, aku nggak tahu menau soal kerjaan, aku nggak tahu menau soal politik gitu. Padahal di rumah ya kita diskusi. Karena Mas Emil juga harus kasih aku banyak insight. Kalau enggak, aku nggak bisa jadi ketua PKK yang aturannya bagus. Kan banyak banget aturan nggak boleh dilanggar. Betul. Yang kita pikir dulu di luar pemerintahan itu boleh, di pemerintah nggak boleh. Nggak boleh. Dan yang paling penting itu program-programnya ini kan harus sejalan gitu. Si PKK harus bisa menyesuaikan program yang ada di provinsi gitu. Kalau misalnya nggak ngobrol ya tahu dari mana gitu. Pernah nggak ada dilematis ya, harus menemanin suami menjalankan tugas sebagai wagub atau menjalankan tugas sebagai ketua tim pergerak PKK pada saat yang bersamaan anak-anak ya butuh perhatian misalnya atau apa? Arumi milih yang mana? Anak-anak sih. Anak-anak. Kalau enaknya gini, kalau di PKK itu kan Arumi ketua. Dia agak ini namanya penyalahgunaan jabatan ini begini nih, mohon maaf. Wakil, ya? Antara nyuruh wakil. Nggak ada. Ada Bu Sekda. Oh, Bu Sekda. Karena biasanya aku yang harusnya jadi wakil kalau misalnya ada ketua PKK dari istri gubernur. Dari gubernur. Gitu. Iya. Nah, keenaknya jadi ketua itu bisa jauh-jauh hari mengatur. Kan kita tahu nih anak-anak kita biasanya jadi kalau bisa acara tuh jangan ada yang mendadak. Jadi diatur dari jam segini saya bisa mulainya, nanti kalau bisa Pak Wagub minta ditemenin memang harus ada istri di situ gimana? Ya disesuaikan aja. Itu dimasukin jadwalnya. Dipanggil ke istana gitu kan mendadak. Iya. Iya, semua harus Pernah berapa kali ya? Iya. Gimana waktu pelantikan, Arumi dengan kebaya putihnya bikin kembar ya? Lumayan gitu. Lumayan. Ya. Wah itu salah satunya. Ya. Kalau bukan masuk pemerintah susah masuk istana. Ya gitu kan? Ya? Umi tuh yang kalau misalnya Mas Emil nggak jadi bupati atau wagub, nggak masuk sini nih aku bilang gitu, gitu nyampe sana melongo-melongo juga gitu kan. Udah lihat ya viewers, penonton acara saya, Arumi itu pinter banget ngomongnya. Saya dulu underestimate karena saya tahu dari kecil, terus dia sekolahnya saya lihat nggak serius-serius amat, bukan sekolah formal. Sampai suatu hari saya punya kuis versus, saya adu dia dengan siapa ya? Lupa Umi. Iya. Gila pengetahuannya, dan dia menang gitu. Kaget. Saya cerita sama istri saya, Arumi itu ternyata pinter banget gitu. Amin. Nggak kangen ke dunia acting, ke dunia panggung, dunia. Kalau itu selalu mungkin akan ada di Arumi gitu, cuman mungkin timingnya aja gitu karena dan kalau
oh iya ini yang nonton kalau bisa aku juga punya YouTube. Mudah-mudahan di subscribe ya, cuma masih main-main. Ada. Apa namanya? Arumi Baksin. Oh, jadi tapi masih baru. Tolong subscribe, tonton channel YouTube-nya Arumi Baksin. Udah berapa subscriber? Ya Allah, belum 100.000, kan baru. Baru berapa lama? 3 bulan. 3 bulan, berapa video? Ya masih tergolong sedikit, masih mulai banget. Nah itu bagus dong. Iya lumayan, alhamdulillah. Tapi itu dia, kalau bilang masalah mau balik ke entertain atau enggak, mungkin ya sisi entertain itu selalu akan ada di Umi. Jadi tapi sekarang tuh nggak terlalu khawatir karena ada kayak YouTube itu sebenarnya untuk melampiaskan ini aja gitu. Dan kedua, ketika udah punya anak sekarang, mau terlibat dalam sebuah project yang harus gitu juga kayaknya masih, kecuali bener-bener project yang worth it gitu loh, yang bagus, mungkin akan itu. Ngomongin apa kamu di channel gitu? Banyak tentang anak-anak. Oh, parenting. Ya, botan. Jadi lebih ke ya kehidupan sehari-hari aja sama anak-anak, sama aku sama Mas Emil. Itu nggak tahu kenapa, karena gini. Mas Emil setuju. Mas Emil itu kan ternyata image-nya di luar tuh namanya Wagub ya, dan ini gitu, dan selalu beliau kan keluar tuh dalam acara yang serius gitu serius kan. Jadi nggak ada behind the scenes-nya Mas Emil tuh orangnya aslinya kayak gimana. Nah ini behind the scenes-nya. BTS-nya ini. Jadi kayak Umi sama Mas Emil kalau ngomong kan kayak suami istri biasa gitu. Ini loh Mas, gini gitu. Awal-awal komennya, Bu Arumi kalau ngomong sama Pak Wagub jangan kayak gitu. Tapi ini suami saya, masa aku harus ngomongnya Pak? Ini boten. Dan itu menarik ya? Dan itu menarik gitu. Sebenarnya aja Pak Wagub pernah curhat, dimarahin istrinya gara-gara lagu Dialah gitu. Oh iya. Dia mungkin istri katanya. Iya, itu pas mau nikah lagi. Dia ngejanjiin akan membuatkan Arumi sebuah lagu. Boten, nggak pernah janji. Jadi waktu itu kan kalau kita mau menikah itu kan stres kan semua kan, karena banyak berantemnya dan lain-lain gitu. Ini H- seminggu kalau nggak salah, H- seminggu atau kurang dari seminggu. Itu Mas Emil tuh ada email-emailan, ceritanya kan cuman ngumpet-ngumpet semuanya. Nah pada saat itu kita tuh harus ngobrolin banyak banget masalah nanti undangan gimana, nanti baju gimana dan lain-lain. Nah Mas Emil ini wah email-emailan apa kayak ngumpet-ngumpet gitu, kayak orang selingkuh gitu loh. Nah terus aku, ini serius gak sih? Kalau nggak serius aku nggak mau jadi dan lain-lain segala macam sampai gitu. Segitu? Iya, sampai ini. Udah aku ditenangin tapi nggak dikasih tahu. Dia ngumpet-ngumpet tuh alasannya apa. Waktu itu dengan berbagai alasan, akhirnya udah setelah nikah, pas hari nikah itu dinyanyiin lagu Dialah. Selesai resepsi, lagi ngapus make up lagi ini, Mas Emil bilang, itu yang waktu itu kamu ngamuk. Yang kamu curiga. Aku tuh lagi ngurusin soundnya kayak gimana, nanti liriknya tuh yang mana gitu. Itu untuk lagu yang itu loh, untuk lagu Dialah katanya gitu. Oh gitu. Langsung melting gitu. Melting lah langsung. Cuman janji lagi. Waktu itu janji lagi mau ya udah seriusin ya direkamin gitu. Karena kan bangga, woi ada yang bikin lagu untuk aku kan ya bangga ya kan. Jadi mau serius dibikin sebuah rekaman gitu. Dan itu enggak jadi-jadi. Sampai 7 tahun kemudian. Kemarin itu akhirnya baru dijadi, makanya ya sudahlah ya. Siapa yang bantu Mas Emil ngeluarin lagu itu? Mas siapa ya namanya tuh ya? Mas yang aransemennya toh? Ya, aransemen yang gitu-gitu. Nggak tahu, cuman basic musik, basic lirik semua sih dari Mas Emil. Dan Mas Emil nyanyiin sendiri? Nyanyiin sendiri. Ya kalau nggak dinyanyiin sendiri mah lain dong ya. Jadi Wagubnya lu udah sudah pinter, nyanyinya jago. Lagu dibikin sendiri? Dibikin sendiri. Liriknya, melodinya? Dari hati itu Om. Liriknya kayak apa sih? Jangan aku nggak pakai nyanyi tapi ya Om, soalnya aku jelek. Dialah yang berikan arti hidup yang ku nanti selama ini. Ku yakin ku akan bahagia dengannya dalam suka duka dan setia bersama dirinya gitu. Penuh dengan harus didengerin. Aku tuh takut kalau suruh nyanyi. Karena itu aja yang aku nggak bisa.
Pernah nggak Rumi dalam pernikahan dengan Pak Wagub itu mengalami, ini masa yang paling berat gitu, the lowest point dalam your marriage life? Apa ya? Sebenarnya sih the lowest point itu sebenarnya adalah pada saat ya kembali lagi mungkin the lowest point tuh pada saat belajar semua. Jadi yang tadi Rumi bilang itu berat buat Umi untuk bisa adaptasi kan dari yang selebriti kemudian ke hidup birokrasi. Benar. Itu juga hal yang sama dilakuin sama Mas Emil gitu. Mas Emil harus mengorbankan pekerjaan yang kan itu dibanggain banget untuk anak umur 29, 30 tahun. Jabatan segitu tinggi ya. Jabatan segitu tinggi. Di perusahaan yang sangat besar. Bener. Itu kan jadi pride-nya dia di usia seumur-umurannya dia gitu kan. Nah, tapi dia harus let go itu. Itu kan dia harus quit, harus let go perjuangan yang udah lama. Nah, tetap ada down-nya gitu loh. Apakah ini keputusan yang baik gitu, baik buat Mas Emil dan aku juga melepaskan entertain gitu. Apakah ini keputusan yang baik? Jadi belajar bersamanya itu mungkin the lowest point of our ini gitu. Cuman turns out sekarang nih mungkin fast forward 5 tahun kemudian everything is worth it kok ternyata. Karena waktu itu gini, walaupun kita itu mungkin ceritanya enak gitu ya, kampanye kemudian menang 76%, tapi ketika beneran actually kerja, usia yang muda itu juga banyak diremehin gitu loh. Maksudnya ketika memimpin pemerintahan juga Mas Emil dianggap bisa nggak sih nih gitu. Kemudian aduh nih anak kota pasti Trenggalek pengennya dibikin ke kota-kotaan gitu. Kadang-kadang mimpinya tuh terlalu muluk-muluk gitu. Begitu juga sama Arumi gitu. Maksudnya Arumi juga pas dateng tuh bener-bener yang kayak di side eyes gitu. Maksudnya ini anak kecil, Arumi umur 22 tahun gitu harus ngomong pidato yang dengerin ya ibu-ibu semua, yang dengerin ya bapak-bapak jauh lebih tua gitu. Karena biasanya target kita kan memang yang itu gitu. Nah, diremehin setiap saat itu sampai ada bukti, karena dalam pemerintahan itu kan biasanya bukti ataupun karya itu kan mungkin baru kelihatan 1 tahun minimal paling cepat gitu, karena program kerjanya tuh butuh waktu gitu. Nah itu selama minimal setahun di awal itu kan ngerasain diremehin, selalu harus ngerasa membuktikan sesuatu, belum lagi pertanyaan dalam diri sendiri gitu, apakah ini pilihan yang tepat, mengorbankan sesuatu yang sudah bagus, sesuatu yang ini baik buat Mas Emil, baik buat Arumi juga. Tapi it's all worth it pas sudah sekarang sih, alhamdulillah. Itu setahun waktu jadi bupati ya? Iya, karena Pak Kepala Dinas misalnya, Kepala Dinas mungkin usianya sudah sepapaku semua kan. Iya. Mas Emil harus mimpin rapat dengan gitu. Mereka. Ada underestimate-nya ya? Underestimate, dan memang kalau secara pembangunan kan Pak Kepala Dinas itu sudah karatan lah ya. Sudah karatan, udah Pak Trenggalek itu bagusnya seperti ini, Bapak jangan kasih yang gini-gini gitu. Jadi itu yang harus ditaklukkan oleh Pak Bupati muda ini. Gimana caranya Mas Emil bisa menempatkan diri sebagai pemimpin, bukan diktator, tapi bikin kerja itu teamwork. Nah, sedangkan yang mau jadiin teamwork nih anak culun dari mana ini kok jadi bupati gitu. Tapi sekarang luar biasa trennya kayaknya memang kayak gitu. Kayak Bupati Tuban tuh muda banget, masih jomblo. Masih muda-muda banget. Iya. Oke, luar biasa Arumi. Ke depan Arumi memandang masa depan itu kayak apa? Mas Emil akan tetap ada di pemerintahan atau nggak ada tahu. karir? Kalau kita Mas Emil sama Arumi kayaknya mengalir sesuai dengan berjalannya waktu aja, dengan ikhtiar yang baik, dengan yang mudah-mudahan semua yang kita lakuin itu bisa benar-benar niatnya sih mau buat manfaat aja gitu. Kedepannya seperti apa, bisa tetap di politik masih panjang atau enggak, masih panjang. Dan Arumi percaya Emil Dardak dan Arumi pasti akan mendapatkan tempat dimanapun. Amin, iya, percaya. Ladang pengabdian, ya. Yes. Hubungan dengan Ibu Ovipa, Arumi bagaimana? Insya Allah baik. Ibu juga banyak. Apa, memberikan masukan? Iyalah, pasti Ibu juga banyak kasih masukan. Beliau itu dari usia 25-26 sudah DPR dengan jabatan yang tinggi. Itu saya ini umur segini gitu, beliaunya sudah ngelotok istilahnya, melewati berbagai perbedaan zaman. Perempuan menteri, iya dong,
pastilah. Iya, menteri sosial. Nggak mudah. Jadi yang banyak diajarin tuh mungkin Umi yang banyak belajar, karena dari ngelihat aja kan prakteknya langsung tuh leadership tuh seperti apa. Menjadi perempuan di suatu profesi yang didominasi laki-laki itu kan nggak mudah gitu. Dan anak buah atau tim kerjanya itu adalah laki-laki, nggak mudah loh untuk bisa membuat hati mereka itu rela disuruh-suruh, rela dimutasi, rela di ini sama seorang perempuan. Jadi ya leadershipnya itu yang keren. Menjadi contoh juga untuk Arumi. Contoh lah. Pertanyaan terakhir, Ibu Wagub. Jadi sekali lagi, apa sih yang pernah barangkali pesan, nasihat yang diberikan oleh Ibu Khofifah, Ibu Gubernur kepada Arumi? Ini mungkin, jadi itu sebenarnya banyak waktu kampanye. Jadi waktu kampanye justru? Iya, karena itu kan benar-benar awal pengenalan banget sama Ibu juga kan gitu. Ibu Khofifah kan ketua muslimat. Wah, itu kan banyak banget orangnya kayak. Cara berpakaian ya? Enggak, jadi yang dikasih pesan tuh gini. Beliau tuh apalagi waktu kampanye tuh ya, yang mau minta foto, muslimat kan banyak banget. Yang mau minta foto kan ini. Terus telaten gitu loh, monggo satu gitu. Arumi juga berusaha untuk begitu, tapi ada ininya juga, kadang-kadang ada capeknya juga. Tuh udah mulai mundur-mundur, udah mulai maaf ya ada acara lain, padahal tuh karena udah capek banget mungkin kadang-kadang. Senyumannya udah nggak ikhlas ya? Udah nggak ikhlas gitu. Tapi Ibu tuh luar biasa. Waktu tuh ya pernah nanya, Ibu ini staminanya gimana sih Bu? Ya kok bisa gitu. Bu Khofifah bilang, Mbak Arumi itu aku aja ya, ini ibu-ibu ini mungkin ada yang datang dari atas gunung gitu loh, dari pojok deket pantai mana gitu loh. Mereka mau datang ke satu titik yang kita tentukan aja tuh udah bersyukur. Kita mungkin tiap hari yang lakuin kayak gini, ketemu sama orang ini, apalagi Ibu kalau udah pengajian tuh bisa sampai 11.000 gitu orangnya. Tapi buat mereka kan ini mungkin sekali gitu loh, dari sekian lama. Hidup kali juga ya? Iya, mungkin sekali setahun belum tentu gitu. Jadi saya masih disenengin aja udah bersyukur. Jadi akhirnya karena nginget itulah, jadi akhirnya bisa selalu ikhlas dan selalu ini. Ya di situ tuh, saya harus belajar nih kayak gini-gini. Ya gitu. Saya pernah ngalamin 3 kali pilkada. Saya pernah dulu 1 hari 11 titik Arumi. Wah, ada titik terakhir itu senyum aja udah susah. Aduh. Mau senyum ikhlas bagus tuh udah susah banget. Dan di setiap titik harus ngejelasin yang sama ya. Yang sama gitu. Niatan. Dan harus bersalaman, harus kontak. Zaman itu kan belum COVID ya. Benar. Kontak harus disentuh tangannya. Itu tuh saya dulu sempat kadang-kadang kesel juga ya. Ada yang mencet, ada yang suka ngelitikin gitu, saya marah banget. Oh iya kan, ketemu orang aneh-aneh, beda-beda. Aneh-aneh gitu, ketemu orang yang mereka pikir kan so akrab gitu. Ada yang nyium kiri kanan lagi, cowok lagi gitu, bapak-bapak pakai brewok lagi, aduh dimakan sampai gitu. Memang itu ke special person tuh juga Pat. Iya. Jadi saya aja ya begitu, apalagi Arumi gitu ya. Walaupun sama selebriti, ini kan perempuan cantik gitu. Nyubit biasanya kalau yang mama nih. Nyubit tapi harus senyum. Aduh Bu, ini kan loro Bu, gitu loh. Jadi kamu tuh akhirnya bisa bahasa Jawa ya? Akhirnya bisa bahasa Jawa. Loh gimana dulu waktu di Trenggalek yang kerja di rumah aja kromo inggil. Lah aku piye caranya gitu. Terus kalau di rapat, aduh Masya Allah. Jadi kamu bahasa Indonesia pun mereka jawabnya bahasa Jawa? Bahasa Jawa. Nah itu kan kalau saya nggak mau keep up kan waduh. Gitu. Nah, tapi ya seru. Komunikasi. Baik, Bu Wagub, terima kasih. Sami-sami. Banyak sekali inspirasi, terutama untuk perempuan-perempuan yang menjadi pendamping suami Arumi dari dunia yang sangat lain ya. Dunia yang penuh gemerlap. Dan dia lagi di puncak loh. Jadi dia switching dari dunia selebriti ke dunia birokrasi itu pada saat dia di puncak, bukan dalam keadaan di bawah. Luar biasa pasangan suami istri ini. Kita doakan mereka terus menjadi inspirasi. Iya, amin. Ya, kita tunggu karya-karya selanjutnya dari Pak Wagub. Ya, hari kemarin saya 3 bulan lalu ya, saya mau wawancarain beliau. Yang nonton 500 lebih banyak sekali yang suka. Alhamdulillah. Ya, semoga Arumi juga banyak juga memberikan inspirasi. Thank you. Aku yang terima kasih. Sehat ya. Amin juga. Vaksin udah? Sudah 2 kali. Kemarin katanya. Waktu Mas Emil pertama vaksin kamu? Besoknya. Ngelihat reaksi dulu. Iya, lihat. Cari aman dulu Om. Itu aja jadi berita ya. Bener. Oke,
Kita jumpa lagi dengan tamu saya yang hebat-hebat lainnya. Bye-bye.